apakah hukum sudah mati? Critical legal studies mempertanyakan bagaimana mungkin setiap orang sama kedudukannya di muka hukum apabila basis sosial tempat berbijaknya hukum diliputi ketidaksamaan sosial. Jangan kamu berterima kasih kepada si pembuat roti, tapi berterima kasihlah kepada kepentingan mereka untuk mendapatkan laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ini pertemuan kedua dengan saya. Yang sebelumnya online, sekarang offline. Ini sungguh kehormatan bagi saya mendapat kepercayaan untuk mengajar di Universitas Indonesia yang tentu sangat prestisius bagi saya, dosen di luar Jawa, Universitas Mataram. Bisa belajar bersama dengan kawan-kawan. Nah, topik atau subjek kuliah atau belajar bersama kita tentang critical legal studies. Kawan-kawan waktu S1 pernah mendapat materi tentang critical legal studies? Ada yang masih ingat? Belum? Iya. Saya kira wajar karena critical legal studies memang lebih akrab atau familiar dengan kawan-kawan di NGO dibandingkan di kampus. Nanti kita baru tahu mengapa kalangan NGO lebih familiar atau lebih dekat dengan salah satu aliran dalam filsafat hukum, critical legal studies. Pertanyaan awal, apakah hukum sudah mati? Jadi, kalangan critical legal studies, ini agak provokatif, mengajukan pertanyaan, apakah hukum sudah mati? Ini nggak ada hubungannya ya dengan putusan MK, tapi kalau dihubungkan juga bisa terhubung. Nah, pertanyaan itu diajukan oleh para aktivis critical legal studies. Di situ ada kalangan akademisi, kalangan advokat, dan aktivis anti perang Vietnam tahun 77 di Amerika. Mereka, bayangkan, Amerika yang menurut kita hukumnya lebih bagus, ternyata mereka mempertanyakan, bahkan bukan hanya mempertanyakan, tetapi mereka melakukan protes dengan mengajukan pertanyaan apakah hukum sudah mati. Nah, kita coba mengautopsi terhadap hukum meski secara sepintas hukum sejatinya masih hidup, tetapi setidaknya kalangan critical legal studies menggugah imajinasi atau pikiran kita untuk mengusut mengapa hukum itu mati dan siapa penyebab kematian hukum yang begitu malang itu. Saya menulis di buku Filsafat Hukum dalam bab 9 tentang critical legal studies dengan mengawali pertanyaan apakah hukum itu sudah mati. Ini gambar. Nah, saya boleh dipotong ya dengan pertanyaan atau mungkin ada pendapat. Kalau ada pendapat yang berbeda, mungkin saja bacaan kawan-kawan lebih maju. Nah, jadi apa dan mengapa critical legal studies itu? Jadi critical legal studies, ada yang menyebutnya critical legal studies movement, gerakan studi hukum kritis. Pernah dengar gerakan studi hukum kritis? Berkembang
di Amerika tahun 77 menantang kemapanan tradisi hukum liberal. Apa itu hukum liberal? Nanti kita coba bedah. Nah, critical legal studies atau gerakan studi hukum kritis ini terinspirasi dari mazhab realisme hukum. Kawan-kawan sudah sebelumnya dapat materi realisme hukum? Sudah? Mestinya sebelum critical legal studies sudah mengkaji bersama realisme hukum. Jadi realisme hukum itu merupakan satu aliran yang berkembang tahun 1920-an. Di situ ada Oliver Wendell Holmes, kemudian Jerome Frank, Carl Llewellyn yang mengkritik formalisme hukum. Formalisme hukum itu mempunyai kemiripan atau kesamaan dengan positivisme hukum. Jadi realisme hukum mengajak kita untuk melihat hukum yang senyatanya. Jangan percaya begitu saja dengan teks hukum. Jangan menerima begitu saja hukum yang seharusnya, tetapi mengajak kita untuk melihat bagaimana hukum yang senyatanya. Tadi kan kawan-kawan naik sepeda motor, naik mobil, itu kan ada traffic light. Kalau lampu merah tandanya apa? Berhenti. Kalau lampu hijau, jalan. Kalau lampu berwarna atau menyala kuning, siap-siap atau hati-hati ya. Itu hukum yang seharusnya. Tapi hukum senyatanya kalau lampu menyala berwarna kuning, semakin tidak hati-hati. Jadi kalangan realisme hukum itu rule skeptik. Jangan menerima hukum sebagai sesuatu yang given, yang seharusnya itu pasti sebagaimana yang senyatanya. Ayo observasi, karena antara hukum yang seharusnya seringkali berbeda dengan hukum yang senyatanya. Jadi itu. Jadi kalangan critical legal studies terinspirasi dari pemikiran realisme hukum. Nah, walaupun dalam perkembangannya kalangan critical legal studies yang sebelumnya terinspirasi dari pemikiran realisme hukum mengkritik realisme hukum itu sendiri. Mengapa? Karena realisme hukum hanya sebatas memahami hukum yang senyatanya, tapi tidak mempunyai maksud praksis untuk mengubah keadaan yang tidak adil. Jadi critical legal studies tidak cukup hanya memahami keadaan atau memahami hukum yang senyatanya, tetapi ia mengajak kita untuk juga mengubah hukum yang tidak adil itu. Jadi mempunyai spirit transformasi sosial. Nah, critical legal studies itu lahir dimatangkan oleh kondisi. Misalnya kalau realisme hukum tadi itu kan tahun 1920-an. 1928 itu Amerika mengalami atau negara-negara barat mengalami Malaise. Malaise itu kalau dalam ilmu kesehatan, terutama psikologi, kalau kita bad mood, kalau kita males, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Nah, 1928 itu di Amerika terjadi Malaise. Jadi krisis ekonomi, produksi tapi orang banyak pengangguran, inflasi, dan orang harus ngantri roti. Sehingga seperti ekonom John Maynard Keynes mengusulkan, menawarkan satu teori neoklasik, itu teori ekonomi ya. Jadi kalau sebelumnya negara tidak melakukan intervensi,
terhadap pasar, ia mengusulkan agar negara hadir untuk memberi subsidi, ini bukan bansos ya, tapi maksudnya negara hadir, tidak menyerahkan kedaulatan sepenuhnya pada pasar, tapi ya dalam batas-batas tertentu negara hadir untuk menyediakan lapangan pekerjaan, lalu mengatasi inflasi dan sebagainya. Nah, itu tahun 1920-an ketika realisme hukum lahir. Nah, sementara tahun 77 ekonomi Amerika sudah membaik. Tetapi mengapa critical legal studies justru mempertanyakan? Nah, pada tahun itu di tengah pertumbuhan ekonomi terjadi diskriminasi ras. Itu masih ada segregasi, walaupun tidak setajam pada tahun misalnya sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum ada Duham dan sebagainya ya. Tapi maksudnya di situ masih ada diskriminasi ras. Kemudian ada kesenjangan kelas. Kawan-kawan pernah nonton The Pursuit of Happiness? Ya, bagaimana ternyata masih banyak homeless di Amerika. Jadi jarak antara orang paling kaya, misalnya seperti Jeff Bezos, kemudian Elon Musk, Bill Gates, dengan para gelandangan di Amerika, ini penelitiannya Prof. Winters, itu 20.000 kali lipat. Ya kalau kita menurut Winters, dari 50 orang terkaya versi majalah Forbes itu 633. Misalnya pemilik Jarum dengan gelandangan di Cikini itu 633.000 kali lipat. Itu kata Winters, data. Nah, itu menarik kalau untuk kita temukan data itu ya, kita gali ya. Tentu Winters tidak bicara asal bicara, tapi tentu berbasis data. Nah, lalu pemikiran critical legal studies itu juga dipengaruhi, ini pertanyaan, apakah dipengaruhi oleh teori-teori kritis, teori kiri. Jadi di Barat, di Eropa itu berkembang teori kritis. Misalnya di situ ada Horkheimer, ada Adorno, ada Herbert Marcuse, dan gelombang atau generasi kedua ada Jürgen Habermas. Kawan-kawan, meski kita latar belakang ilmunya hukum, ya tapi perlu juga membaca di luar disiplin hukum ya, buku-buku. Ini menarik, misalnya teori kritis itu mempertanyakan. Jadi asumsi bahwa ilmu itu netral. Ia meragukan dan mempertanyakan. Kalau ilmu pengetahuan netral itu sama dengan melanggengkan status quo. Mengapa? Karena ilmu kemudian menjadi instrumen. Jadi ini perselisihan antara mazhab Wina yang percaya bahwa hukum itu harus netral. Akademisi itu harus berjarak dengan masyarakat, disinterested. Jadi ya objektif. Jadi kalau air ini saya dinginkan di bawah 0 derajat, ia akan membeku. Saya subjek dan air yang saya teliti adalah objek. Subjek yang mengetahui, air sebagai objek yang diketahui atau yang diteliti. Subjek dan objek harus terpisah. Mengapa? Ya karena untuk mencapai kebenaran objektif. Jadi kalau ini diinginkan di bawah 0 derajat, ia akan membeku. Kepentingan si peneliti tidak akan mencampuri
apakah air ini membeku atau tidak. Ya kalau ini di bawah suhu 0 derajat Celcius dia akan membeku. Nah, ini cara penelitian dalam ilmu-ilmu alam lalu ingin diadopsi dalam ilmu sosial atau ilmu hukum. Karena ingin lebih mengedepankan kepastian objektif. Nah, ini yang dikritik oleh teori kritis. Nggak mungkin kita bisa senetral sebagaimana dalam ilmu alam. Ya, ketika kita percaya dengan asumsi netralitas, bukankah kita sungguhnya sudah tidak netral? Mengapa? Karena kita sudah berpihak pada asumsi netralitas kan sebenarnya. Nah, pemikiran teori kritis ini nanti dia mempunyai basis teori atau dipengaruhi oleh pemikirannya Marx. Walaupun dia melanjutkan pemikiran Marx, kritik terhadap kapitalisme, tetapi tidak dogmatis. Kalau Marx melihat bahwa ekonomi itu bangunan bawah yang menentukan bangunan atas, teori kritis melihat bangunan atas, misalnya seperti ideologi, kesadaran, itu juga menentukan, apalagi dalam perkembangannya, misalnya seperti Marcuse meneliti tentang kebutuhan palsu dalam masyarakat konsumerisme, kapitalisme ketika mereka memproduksi barang dalam jumlah yang massal, tentu ada hukum besi dalam pasar, ia tidak akan laku atau menjadi layu karena overproduction atau overproduksi. Tetapi mengapa laku? Karena kapitalisme tidak hanya memproduksi barang, ia mereproduksi image, mereproduksi makna, lifestyle. Sehingga kita tidak cukup hanya mempunyai baju 2-3, ada baju untuk ibadah, ada baju untuk kuliah, ada baju untuk santai. Jadi orang pakai baju bukan sekedar untuk melindungi dari panas dingin, tapi ini sudah menjadi lifestyle. Begitu juga kan, orang kan lebih mempunyai handphone juga tidak sekedar alat komunikasi, tapi sudah lifestyle. Sehingga setiap tahun kita kan cenderung mengganti handphone ya, karena bukan sekedar, jadi tetap laku walaupun mereka memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Nah, itu salah satu contoh teori kritis. Juga mereka terinspirasi dari pemikiran Weber, kemudian pemikiran Freud tentang psikoanalisis. Nah, tapi kawan-kawan baca sendiri aja lah ya. Nanti, itu penting. Walaupun kita berumah di Fakultas Hukum, penting untuk belajar teori kritis seperti itu. Nah, baik. Saya boleh dipotong ya, jangan diamini, nanti justru. Nah, yang sebelah kiri itu proposisi hukum liberal. Jadi critical legal studies itu menantang kemapanan tradisi hukum kritis. Jadi ia lahir merupakan kritik terhadap tradisi hukum kritis yang mapan di barat. Nah, apa saja proposisi hukum liberal itu? Misalnya, hukum adalah barang publik. Maksudnya ya setiap orang sama kedudukannya di muka hukum. Tidak ada diskriminasi. Negara hukum perlu untuk apa? Untuk menjamin kebebasan. Jadi supremasi hukum, jadi negara hukum itu di mana hukum sebagai dasar atau supremasi hukum dan institusi politik dari liberalisme memproteksi kebebasan dan rule of law. Ini kan proposisi hukum liberal
sepintas tidak ada masalah. Bukankah kita waktu mulai dari semester 1 ketika kita belajar pengantar ilmu hukum selalu diajarkan pentingnya rule of law, restart. Kan begitu ya, negara kita restart, bukan mastart kan gitu. Lalu, tapi mengapa critical legal studies menantang proposisi-proposisi yang sebenarnya menurut kita kok nggak ada masalah. Nah, lalu masalahnya di mana? Critical legal studies mencurigai, meragukan bahwa hukum itu netral. Hukum itu merupakan instrumen ekonomi, politik, sosial. Jadi hukum itu pantulan dari dominasi kepentingan ekonomi dan politik. Bahkan hukum itu kemudian melegitimasi tatanan yang sudah ada. Nah, critical legal studies juga mempertanyakan the rule of law atau the rule of the rulers. The rule of law atau the rule of the rulers. Maksudnya apa? The rule of law yang kelihatan dingin, tidak mempunyai kepentingan. Lalu yang pertanyakan, yang plesetkan, jangan-jangan ini bukan the rule of law, tapi the rule of the rurals. Hukum dari para penguasa. Yang menarik, critical legal studies juga mempertanyakan equality before the law. Setiap orang sama kedudukannya di muka hukum. Masalahnya di mana? Ada yang bisa membantu saya? Bukankah setiap orang, ini kan konstitusi kan juga menjamin, setiap orang sama kedudukannya di muka hukum. Itu dikritik oleh critical legal studies. Jadi apa yang selama ini kita anggap wajar, kita anggap itu sebagai sesuatu kebenaran, itu justru diragukan. Nah, critical legal studies mempertanyakan bagaimana mungkin setiap orang sama kedudukannya di muka hukum apabila basis sosial tempat berbijaknya hukum diliputi ketidaksamaan sosial. Kalau orang kaya berhadapan dengan orang kaya tidak ada masalah. Mereka bisa sama-sama mengerahkan advokat terbaiknya. Kalau orang miskin berhadapan dengan orang kaya, nah di situ ada masalah. Orang kaya bisa coba lihat di MK ini, itu kan pengacara-pengacara terbaik yang dikerahkan ya. Tapi coba bayangkan kalau misalnya di Lombok Utara itu ada namanya Desa Bayan. Lalu ada investor yang membuka usaha lalu sengketa dengan para nelayan dan petani di Bayan, di Lombok Utara. Investor bisa menyewa advokat ternama yang di kanan kirinya didampingi oleh asisten, para dokter luar negeri yang punya keahlian khusus, spesialis misalnya di bidang hukum agraria misalnya, yang mereka mendalami karena spesialis, karena ahli, hingga sampai mempelajari hukum agraria sampai tulang sumsumnya misalnya, titik komanya. Berhadapan dengan petani atau nelayan yang buta huruf,
Dan di Lombok Utara itu tidak ada, Kabupaten Lombok Utara tidak ada pengadilan. Kalau mereka bersengketa, mereka harus bersengketa ke Mataram. Jarak antara Bayan dan Mataram kalau ditempuh naik sepeda motor itu hampir 2 jam. Berarti mereka harus pulang pergi setiap minggu ketika berperkara karena mungkin mereka tidak mampu membayar advokat. Berarti harus kehilangan waktu untuk menyabit, untuk mencangkul atau mencari ikan. Atau kalau mereka ada yang mendampingi, itu advokat yang baru disumpah, yang belum mapan, dan berangkat ke pengadilan, sarapannya Indomie. Dan biasanya sidang di pengadilan kan ditunda ya, jadwalnya jam 11, ternyata bisa jam 2 setelah hakim makan siang misalnya karena ada tumpukan perkara dan sebagainya. Bayangkan kalau sarapannya Indomie, sidangnya jam 2 kan sudah gini. Ya tiap hari ganti-ganti sih menunya, hari ini gulai, besok kari, besok ini. Maksudnya rasa ya, Indomie rasa kari, rasa. Nah, jadi kalaupun hakimnya jujur misalnya, tetap saja peluang orang miskin untuk menang sangat kecil. Kan begitu ya? Itu kan perlu argumentasi hukum. Apalagi kalau kemudian harus ada alat bukti. Sementara petani atau nelayan belum tentu tanahnya bersertifikat misalnya dan sebagainya. Padahal kalau kita diajarkan bahwa SPPT itu bukan bukti hak milik, itu fiskal kadaster. Sertifikat adalah reh kadaster kan gitu kita waktu masih belajar hukum agraria itu. Apalagi kalau hakimnya tidak jujur. Dengan hakim yang jujur saja sudah kalah. Sebelum perkara itu diputus karena harus mengeluarkan biaya transportasi, hilang jam kerjanya. Misalnya seperti itu. Nah itulah kenapa kalangan critical legal studies mempertanyakan bagaimana mungkin setiap orang sama kedudukannya di muka hukum kalau basis sosial tempat berpijaknya hukum diliputi ketidaksamaan sosial. Jadi kalau kita lihat kan struktur sosial ini kan berbentuk piramid ya. Kalau kita lihat misalnya gini rasio di Indonesia ini kalau digambarkan berbentuk piramid. Semakin ke atas jumlah orang yang bermukim di pucuk piramid semakin sedikit, semakin ke bawah semakin banyak di situ. Itulah kenapa buruh lebih banyak kan dengan dibanding pengusahanya kan? Iya enggak? Atau terbalik, pengusahanya lebih banyak dibanding buruhnya. Iya kan, wakil rakyat dengan rakyat itu kan lebih banyak rakyatnya dibanding wakil rakyat. Sehingga gambar strukturnya berbentuk piramid. Tetapi walaupun jumlah orangnya sedikit di pucuk piramid, tapi mereka menguasai sampai 70 atau 80% dari sumber daya ekonomi politik. Iya kan? Tapi ke bawah ya hanya dapat trickle down effect-nya, tetesan-tetesan kemakmuran atau remah-remah dari yang berada di pojok piramid. Itu satu masalah menurut critical legal studies. Saya boleh dipotong ya? Nah, ini gambar apa kawan-kawan? Beca. Saya ingin tahu. Di Jakarta ini saya tidak melihat beca beroperasi. Ya? Ini sudah lama beca ini dilarang. Ada perda ya di Perda DKI. Bahkan sejak zaman Gubernur Ali Sadikin sudah dilarang dan dilanjutkan oleh gubernur-gubernur yang lain, termasuk waktu itu Gubernur Sutioso sangat tegas melarang beca. Bahkan beberapa beca dirumponkan di Ancol, dibuang ke laut untuk budidaya terumbu karang. Nah, pertanyaan saya, mengapa beca ini dilarang? Ayo, silakan diambil mix-nya.
nanti silakan kawan-kawan. Iya. Iya, enggak sambil itu. Silakan. Sebutkan namanya. Pakai itu. Enggak apa, diklik. Nama saya Seji, Pak. Iya. Mungkin karena bikin macet kalau ngetem dan nggak beraturan, karena dia kan nggak ada aturan jalanan yang ngatur dia ya. Jadi mungkin seenaknya, Pak. Nggak ngikutin lampu merah, merasa dia beda sama kendaraan kayak roda 2, roda 4 yang bermesin gitu kan. Iya. Dia kan sepeda nggak bermesin, jadi dia mungkin bakal seenaknya gitu. Iya. Gitu, Pak. Makasih. Namanya Jeji. Seji. Iya. Oke. Kalau ke Jawa Tengah jadi Siji. Itu satu. Ya, silakan. Ya Pak, nama saya Giovanni. Ya. Mungkin kalau alasan secara manusiawinya mungkin dianggap perbudakan modern ya Pak. Jadi mengeksploitasi manusia atas manusia. Iya. Karena ya udah manusia mengantarkan manusia dengan tenaganya gitu, tapi dibayar mungkin dengan harga yang tidak jelas. Rate-nya gitu. Kalau saya sih menganggapnya perbudakan di zaman modern aja Pak. Dari sisi kemanusiaannya Pak. Iya, bagus. Giovanni. Yang lain? Iya, silakan. Bu Suster. Silakan Suster. Enggak pakai ini. Karena nyambung ke sana. Silakan. Iya, terima kasih. Kalau saya melihat dari dua sisi ya Pak. Ya. Yang pertama seperti yang sudah dijawab oleh kedua teman tadi, berkaitan dengan aturan, mungkin dengan adanya becak itu mengganggu arus lalu lintas. Lalu juga dari segi moral ada kesan bahwa memperbudak sesama manusia. Tapi kalau berkaitan dengan critical legal studies, saya pikir ini satu hal untuk menghilangkan orang kecil, karena orang kecil dalam hal ini yang mungkin tidak bisa membeli kendaraan bermotor, mereka bisa memanfaatkan sepeda yang mereka punya, lalu juga bisa memodifikasi itu dan menjadi satu sumber kehidupan mereka juga. Jadi kalau dilihat dari landasan berpikir critical legal studies, banyak aturan yang dibuat untuk kesetaraan, untuk kelangsungan hidup masyarakat yang adil, tetapi pada kenyataannya masyarakat yang mana dulu? Tidak semua masyarakat mengalami yang namanya keadilan. Dan seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kehidupan di Indonesia itu seperti sistem piramid. Dan mungkin salah satu yang mau dihilangkan adalah angka kemiskinan Indonesia. Bisa jadi, saya tidak terlalu tahu banyak, tetapi mungkin dengan menghilangkan para pengemudi becak itu mungkin mengurangi sedikit angka kemiskinan. Tidak tahu taraf kemiskinan itu dinilai dari segi apa, tapi mungkin salah satunya seperti itu. Jadi kalau saya dilihat dari beberapa segi itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Suster. Iya, silakan yang lain. Iya, silakan. Enggak? Yang baru datang, mengapa becak dilarang di Jakarta? Jangan-jangan terlambat karena naik becak ke sini. Coba, mengapa becak itu dilarang? Coba. Ya, pertama mohon maaf Pak Widodo. Mohon maaf atas keterlambatannya Pak. Ternyata lalu lintasnya cukup padat karena kebetulan saya di Monas, dekat Monas. Melalui ini saya ditembak. Mengapa becak dilarang ya Pak? Ya namanya? Kenapa? Oh, saya di Delia Pak. Delia. Iya. Kalau saya lihat sih mengapa becak dilarang, kebetulan saya di Jakarta juga ini tahun ke-6 ya Pak, 6-7 tahun di Jakarta. Memang sejak pertama kali di Jakarta emang tidak ada becak sih memang sih Pak. Mungkin tuh jauh sebelum itu ya Pak ya becak dilarang. Tapi kalau jawaban yang
mungkin menebak ya Pak, mohon maaf karena saya tadi baru datang. Mungkin juga karena mungkin tidak sudah kota Jakarta kan sudah metropolitan, kemudian jarak tempuhnya jauh dan mungkin kalau dibandingkan dengan becak yang masih manual, apalagi becaknya bukan becak motor tapi becak yang kayu oleh tenaga manusia, mungkin itu sudah tidak kecepatannya juga tidak bisa disamakan dengan yang kendaraan bermotor, jadi mungkin malah menambah macet ya Pak, bukan menjadi solusi atau diversifikasi dari sarana transportasi. Makasih. Iya Pak. Mbak Delia. Ya bagus. Coba diklik, di searching, di googling, sejak tahun berapa becak dilarang di Jakarta? 1980-an. Sekarang berarti berapa tahun? Kalau tepatnya 44 tahun ya becak dilarang. Nah pertanyaan saya, tadi kan diagnosis kawan-kawan, becak dilarang karena merupakan sumber kemacetan. Sepakat ya? Ya kan begitu ya. Nah, kalau diagnosisnya becak dilarang karena merupakan sumber kemacetan, setelah 40 tahun becak dilarang, apakah Jakarta bebas dari kemacetan? Coba 40 tahun waktu becak beroperasi dengan sekarang, lebih macet mana? Lebih macet sekarang. Mengapa? Peningkatan kendaraan, penggunaan mobil dan kendaraan lainnya ya. Nah, kalau becak itu dilarang karena sumber kemacetan, itu 40 tahun yang lalu, dan kita lihat kondisi terkini, ternyata Jakarta tidak bebas dari macet, bahkan lebih macet. Itu karena kendaraan yang semakin banyak di Jakarta. Bahkan satu kepala keluarga saya lihat punya 3-4 mobil ya. Kan begitu ya. Ada yang 5 sampai garasinya nggak cukup juga harus di luar, ada 7 ya. Ya tergantung kelas sosialnya. Nah jadi kalau begitu kenapa kendaraan atau mobil ini tidak dilarang? Kalau memang merupakan sumber kemacetan, mengapa kira-kira? Coba sambil dibantu saya. Mengapa? Karena pendapatan terbesar karena dari pajak motor. Oke. Kalau tukang becak membayar pajak misalnya, kan bisa saja kalau alasannya pajak. Itu gimana? Kalau alasannya pajak kan bisa saja ya? Oh gitu. Kalau misalnya dia mampu untuk membayar seperti sepeda motor, dia mau seperti sepeda motor, kira-kira diperbolehkan nggak kalau alasannya pajak? Boleh, dia bisa. Kalau diperbolehkan, tapi apa ia akan diizinkan? Akan direvisi perda itu? Nggak mungkin kan? Berarti bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Coba pakai perspektif critical legal studies. Kita kembali, ya. Karena apa? Ya, coba dibantu saya. Ya, besarkan. Lalu namanya? Rini. Ya. Investasi perusahaan dari luar negeri Oh, maupun gitu. dalam negeri. Jadi kalau gitu ada kepentingan besar ya, perusahaan otomotif besar. Begitu ya? Seperti Jepang kan begitu ya? Oke. Ya, masuk akal. Tapi kira-kira apa yang lebih masuk akal lagi? Itu masuk akal, tentu. Tapi apa kira-kira yang lebih masuk akal? Ayo dibantu saya. Ada? Mas Bima? Pak Bima? Coba dulu. Maaf Pak, mungkin boleh diulangin yang pertanyaan terakhir tadi Pak. Nah, kan diagnosis kawan-kawan, walaupun ada beberapa ragam pendapat, tetapi ada kesamaan diagnosisnya. Mengapa becak dilarang? Karena becak merupakan sumber kemacetan di Jakarta. Nah,
Lalu kita cek, oh ternyata becak dilarang tahun 80-an, berarti kan 40 tahun yang silam. Dan ternyata setelah 40 tahun kemudian Jakarta justru semakin macet, walaupun becak sudah tidak ada. Lalu didiagnosis ulang. Diagnosis kawan-kawan, ya karena kendaraan Jakarta jalanan dibanjiri oleh kendaraan. Sehingga walaupun berapa jalan baru, jalan tol, jalan layang dibuat dan sebagainya, tidak mampu mengatasi kemacetan karena banyaknya kendaraan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kan kendaraan juga sumber kemacetan sebagaimana becak. Tapi mengapa hanya becak yang dilarang? Mengapa kendaraan juga tidak dilarang? Yang harus diketatkan itu pajak kendaraannya, Pak. Atau mungkin kalau di Jepang itu surat izin mengemudinya sangat mahal, Pak. Jadi kalau memang alibinya untuk mengatasi kemacetan ya sebetulnya becak itu tidak terlalu berpengaruh ya Pak ya. Kalau menurut saya justru itu kearifan lokal yang harus dijaga. Saya 2009 di Jakarta dan belum pernah ketemu becak sih Pak. Cuman saat itu mungkin becak udah nggak ada kali Pak ya. Cuman kalau di daerah itu sangat dijaga becak itu Pak. Bahkan saya tinggal di Padang itu 6 tahun ada namanya becak motor Pak. Jadi dan itu platnya plat dari plat kuning seperti itu Pak. Diperbolehkan artinya. Jadinya itu sih Pak kalau saya lihat banyak kepentingan rezim pemerintahan yang tergantung dari mereka mau ngambil suara dari kaum menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah disitulah mungkin larangan-larangan itu dimainkan seperti itu Pak. Terima kasih Mas Bima. Iya silakan. Sebenarnya saya namanya? ada Abigail Pak. Iya. Ada beberapa pertanyaan juga sih dari jawaban teman-teman tadi. Misalnya kalau disebutkan sebagai eksploitasi manusia atas manusia gitu, kan yang dikeluarkan kan sama-sama tenaga gitu. Apa perbedaannya dengan pekerjaan supir angkot, supir yang lain gitu? Itu kan juga sama-sama tenaga gitu yang dikeluarkan. Dan juga kalau misalnya peraturan yang nggak ada, kenapa tidak dibuat gitu? Dan apakah memang dari sisi ekonomi juga, karena mungkin memang mau menghilangkan sisi kemiskinan itu, wong cilik itu, tapi mungkin saya lihat juga dari sisi tukang becak ini kan suka tarafnya itu terserah dia gitu. Jadi misalnya dari titik A ke B mungkin bisa di standarnya terserah dia, lalu juga nggak ada standar yang disesuaikan, jadi bisa menembak harga sama mungkin kayak taksi-taksi ilegal gitu yang melihat kesempatan. Tapi mungkin ada perspektif dari ingin ada perubahan yang lebih modern mungkin ya kalau yang saya lihat. Jadi transportasi di luar beca itu mungkin lebih efektif, bisa mencapai tempat lebih cepat gitu. Padahal ada juga sisi, kalau saya baca-baca juga, becak ini yang memang menggunakan tenaga manusia itu kan sebenarnya ramah lingkungan gitu. Cuman memang ada mungkin kepentingan-kepentingan yang memang ingin kepentingan di kelas-kelas atas yang ingin lebih dimajukan. Karena untuk yang terdekat di luar Jakarta itu di Bekasi masih banyak beca juga sebenarnya Pak. Karena nenek saya sering banget naik beca itu dari rumah ke pasar gitu. Dan mereka masih suka, mereka tuh fleksibel yang misalnya setelah dari pasar masih ditunggu gitu. Jadi kerukunan untuk dari antara komunitas dan juga ke lingkungan di kompleks sana tuh masih lumayan lekat lah gitu sih Pak pendapat saya. Ya. Makasih Mbak Abigail. Ada yang lain masih? Ada? Maaf. Mohon disebutkan namanya. Iya. Saya dengan Anya Pak. Siapa? Anya. Nama saya Anya. Mungkin menambahkan pendapat juga kali ya Pak terkait dengan pelarangan beca gitu. Karena kan kalau tadi disampaikan juga sama Suster ya, Suster Maria, kalau ini tuh sebagai apa ya? Jadi ada konflik of interest, menyingkirkan orang-orang kecil gitu ya. Mungkin ada kecenderungan ini juga ya Pak. Salah satu upaya dari pemerintah daerah di khususnya DKI gitu untuk
gimana caranya supaya orang daerah ini tidak banyak bermigrasi ke Jakarta gitu ya. Jadi meningkatkan angka kemiskinan juga di Jakarta gitu kan. Maksudnya memang angka kemiskinan di Indonesia memang tersebar di seluruh daerah gitu kan. Tapi karena Jakarta ini dipandang sebagai, ya karena dia juga sebagai ibu kota ya, ketika angka kemiskinannya itu tinggi juga kan menjadi perhatian gitu ya. Mungkin ini yang menjadi salah satu concern kenapa memang pemerintah tuh sangat keras gitu untuk mempertahankan supaya tidak lagi untuk melegalkan atau mengizinkan gitu becak untuk beroperasi di Jakarta. Mungkin seperti itu kali. Ya, makasih Mbak Anya. Ada yang lain? Nggak ada. Baik. Jadi kembali ke ini. Jadi kan hukum itu merupakan instrumen dari dominasi kepentingan ekonomi politik tertentu ya. Jadi hukum itu bukan sesuatu yang netral, termasuk ya berbagai produk peraturan perundang-undangan. Nah, saya sekarang bertanya, tadi kan saya menggambarkan nih struktur sosial berbentuk piramid nih. Semakin ke atas, semakin sedikit orang yang bermukim di pojok piramid. Nah, tukang becak ini kira-kira berada di bagian mana kalau bentuk piramid? Paling bawah. Kan begitu ya? Paling bawah ini jumlahnya tentu banyak, sehingga bentuknya kan lebih lebar nih. Kan berbentuk piramid. Di situ ada petani gurem, ada tukang bajai, kan begitu ya? Nah, oke. Kalau kita lihat becak, bajai tadi kan, itu berada di bawah. Bajai kan akhirnya juga dilarang ya. Bajai yang orange, yang biru hampir dilarang. Hampir. Sudah nggak boleh. Sudah tidak diperbolehkan. Dengan alasannya polusi, emisi, dan sebagainya. Bahan bakar gas ya. Oke. Kalau soal polusi becak kan tidak. Kalau dia mengayuh ya. Kalau mengayuh tapi kan juga dilarang. Kalau alasannya polusi kan begitu. Bajai yang merah itu orange itu dilarang karena alasannya polusi. Kan gitu. Nah, sopir bajai itu kan juga di bawah. Beda, maksud saya bukan bajai bajuri. Bajai yang beneran ini kan. Kalau bajai bajuri di atas dia. Nah, artinya apa? Yang disasar peraturan daerah, larangan becak, larangan bajai itu yang berada di dasar piramid. Kan itu ya, orang-orang yang bermukim di dasar piramid. Nah, pertanyaan kedua, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum atau produk peraturan perundang-undangan itu, ia berada di kelas yang mana dari struktur sosial yang berbentuk piramid itu? Oh gitu. Kalau undang-undang siapa yang punya kewenangan? Kalau perda? Ya gubernur bersama DPRD. Kan begitu ya? Itu berada di mana gubernur? Sama DPRD DKI itu di mana? Di atas ya? Apalagi biaya nyalek nih mahal loh. Kalau karena rakyat kan tidak meriksa isi kepala tapi meriksa isi dompet ya, pemilu kemarin itu ya. Wah, banyak caleg yang mengurut dada. Baru sekarang saya, ya dulu dia juga money politik tapi baru pemilu periode ini baru terasa. Kalau rakyat itu tidak meriksa isi kepala tapi yang diperiksa isi dompet. Jadi kalau ingin terpilih ya harus kuat kan gitu. Kira-kira orang yang memang berada di pucuk piramid kelas atas kan begitu. Nah, baik. Kelas atas ini kendaraannya apa? Roda 4 ya. Jenisnya mobil yang ya kayak ya seperti itu ya. Nah, jadi
kalau kembali ke critical legal studies, kalau hukum itu memang pantulan dari kepentingan yang berkuasa. Kan kalau tradisi hukum liberal kan percaya hukum itu netral. Kalau critical legal studies itu nggak percaya kalau hukum itu netral. Hukum itu syarat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Nah, kalau begitu, kalau saya misalnya, saya berada di pucuk piramid, saya mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Apakah mungkin saya membuat hukum yang mengamputasi keistimewaan yang selama ini saya nikmati? Ya enggak lah, enggak mungkin saya membuat hukum yang merugikan saya. Kan begitu? Maksimal menguntungkan saya, minimal tidak merugikan saya. Masa saya membuat aturan yang mengurangi keistimewaan yang selama ini saya nikmati? Misalnya melarang roda 4, ya paling banter itu ganjil genap. Lah kalau saya punya mobil 8 mau ganjil genap juga nggak ada masalah, kan begitu? Itu kan menyasar orang yang hanya punya mobil 1, yang punya mobil 1 kan di lapisan tengah. Iya enggak? Dan dia tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Kan begitu? Ini sebenarnya cara berpikir critical legal studies. Ini yang sejak awal kita bahas. Kalau tadi kan teorinya, kita coba mendiagnosis mengapa becak itu dilarang dengan pisau alat untuk membedah itu critical legal studies. Jadi itu. Ya. Ya. Ya, iya. Gimana Ibu? Ya. Berarti kalau menurut saya itu lebih ke kepentingan liberalisme dan kapitalisme ya. Dimana kalau misalnya kapitalisme kan keuntungan sebesar-besarnya dengan kalau bisa upah buruh pun diambil gitu. Iya, iya. Jadi mungkin poinnya di situ kali ya. Iya, sepakat saya. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan baca buku Adam Smith itu bapak kapitalisme. Dia menulis dalam The Wealth of Nation. Jadi salah satu yang saya suka, paragraf dalam pemikiran Adam Smith, jangan kamu berterima kasih kepada si pembuat roti. Ya kalau di sini jangan berterima kasih kepada pembuat nasi uduk. Ini kan karena Adam Smith kan di barat ya, makanannya roti. Jangan kamu berterima kasih kepada si pembuat roti. Jadi dia membuat roti supaya kita kenyang. Lalu kita, terima kasih. Jangan. Tapi berterima kasihlah kepada kepentingan mereka untuk mendapatkan laba. Karena ada selisih laba, maka mereka membuat roti. Jadi terima kasihlah kepada kepentingan mereka untuk mendapatkan laba. Lalu, kalau begitu kan, ini serakah, spiritnya akumulasi profit atau profit oriented. Kalau semua orang berpikir profit oriented, bagaimana mungkin? Kalau orang serakah, bagaimana mungkin kehidupan masyarakat ini berlangsung? Karena kan semua serakah, lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nah, kapitalisme itu atau liberalisme memang pada individu. Nah, tapi ini pertanyaan murid Adam Smith kepada Adam Smith. Kata Adam Smith, jangan khawatir. Karena nanti ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan yang akan menertibkan. Apa? Ya pasar bebas. Maksudnya apa? Kalau ada orang atau produsen yang terlalu serakah, dia menjual barang sangat mahal karena ingin akumulasi laba yang besar dan lebih besar, dia akan kalah berkompetisi dengan produsen lain yang kualitasnya sama tapi menjual lebih murah, sehingga orang akan mengerim keserakahannya. Itu kata Adam Smith. Ya walaupun invisible hand ternyata semakin tidak kelihatan, karena kan ada oligopoli, ada kartel. Misalnya kayak XL Simpati, tadinya kan kompetisi, tapi mungkin mereka bisa duduk bersama untuk menentukan tarif. Tidak harus menjadi kanibal di antara mereka, kan begitu ya. Iya kan? Suka atau tidak kan kita tetap harus membelinya kan? Membeli pulsanya, misalnya seperti itu.
Nah, yang kedua caranya adalah menekan upah buruh. Jadi kalau kita lihat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak lahir dari ruang hampa. Itu syarat dengan kepentingan ekonomi politik. Kalau kita bedah orang-orang yang duduk di Senayan, di parlemen, coba lihat. Itu 80% itu dari kelas mana dan mereka berada di kelas mana dalam struktur sosial yang berbentuk piramid. Dan kalau kita lihat ketua-ketua partai, itu kan para oligark, para pengusaha. Dan juga orang yang duduk di Senayan sebagian besar itu juga para pengusaha. Jadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja isinya lebih menguntungkan pengusaha dan cenderung merugikan buruh, petani misalnya. Ya, kalau kata critical legal studies, ya memang begitu. Hukum itu tidak netral, ya pantulan dari kepentingan si pembuatnya. Jadi begitu. Ya kalau tukang becak ingin becak tidak dilarang, ya mereka harus menguasai Senayan untuk mengamandemen. Tapi kita akan tahu demokrasi liberal ini kan mahal. Padahal kalau kita lihat secara kuantitas, orang-orang yang berada di dasar piramid kan jumlahnya besar, mestinya kan dari kelas bawah. Tapi persoalannya 300, 400 itu sudah iya kayak seperti itu kan. Ini kan persoalan kesadaran kelas dari. Nah, jadi itulah kenapa kemudian teori kritis kalau gitu juga perlu, bukan hanya bangunan bawah, tapi juga bangunan atas, kesadaran ini yang sering kebobolan, kira-kira begitu. Ya, silakan Mbak Abigail, silakan. Ada beberapa kasus juga sih Ya. Pak yang ingin saya tanyakan gitu. Jadi mungkin tadi kan kasus-kasus ke beca lalu transportasi umum itu kan menyasar kepada kalangan bawah gitu. Tapi kan ada juga beberapa kasus seperti misalnya penggunaan strobo, terus plat-plat dinas. Tapi kan kasus-kasus sekarang seperti kita lihat banyak, oh ternyata platnya palsu, platnya ini punya orang tuanya atau apa, banyak hal-hal seperti itu gitu. Nah, mungkin ini sama halnya kenapa peraturan-peraturan seperti ini tidak diberlakukan secara ketat, karena yang Bapak bilang tadi, yang pembuat peraturan ya yang menggunakan fasilitas tersebut gitu. Jadi tidak mungkin peraturan itu diberlakukan secara ketat karena merugikan mereka, sedangkan ini kita nggak berbicara tentang masyarakat kalangan bawah, tapi yang middle pun merasakan kerugiannya gitu. Banyak sekali yang di jalanan merasa paling hebat gitu. Jadi ini salah satu kasus yang sangat meresahkan juga sih Pak sebenarnya. Kalau dari pandangan saya. Iya. Coba kalau di jalan tol itu di ruas kiri itu kan nggak boleh ya. Tapi karena di situ ada plat, misalnya plat bertato ya, itu kan dia bisa tidak berani polisi menyetop atau menilang karena lihat plat mobilnya saja sudah, misalnya itu plat TNI kan begitu ya. Ternyata ada beberapa yang viral, ternyata itu bukan mobil TNI tetapi pengusaha. Kan begitu ya. Nggak mungkin misalnya buruh, tani pakai plat yang Mbak Abigail maksud itu, mobil aja nggak punya kan begitu. Dan itu harganya mahal itu. Kan begitu ya. Itu harganya mahal. Itu kalau nggak diviralkan ya nggak bakal terungkap. Itu kan karena orang curiga ada yang turun dari mobil itu. Ini kayaknya kok enggak, kan gitu ya. Ini kayaknya bukan anggota TNI, bukan perwira TNI. Dari potongannya aja enggak gitu kan. Misalnya, sehingga ternyata setelah ditelusuri, oh ternyata dia pengusaha, misalnya seperti itu. Jadi ya bagaimana equality before the law? Kan begitu. Itu untuk yang kelihatan remeh-temeh tapi itu sebenarnya sangat mengganggu. Atau kita justru
kembali ke awal, apakah hukum ini sudah mati? Kan itu pertanyaan awalnya. Nah, pertanyaan apa hukum itu sudah mati, kalau sebelumnya cara pandang atau cara berpikir modernis itu selalu melihat keluar. Tetapi abad 21 ini, misalnya postmodernism, itu menggoda kita tidak hanya melihat keluar, tetapi mengajak kita untuk melakukan kritik otokritik, melihat ke dalam, mencurigai lensa, kacamata, atau mata kita. Kalau selama ini melihat keluar, tetapi mengajak kita untuk berpikir kritis, untuk mencurigai lensa. Mata kita melihat ini, jangan-jangan ada masalah. Begitu juga orang hukum mengkritik hukum, agamawan mengkritik agama, kan begitu ya? Jadi ada semacam paradoks, termasuk misalnya orang-orang hukum justru kemudian meragukan hukum itu sendiri, bahkan meragukan prinsip-prinsip dasar seperti dalam konstitusi. Equality before the law itu kan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi. Tapi justru diragukan oleh orang hukum itu sendiri. Ternyata setiap orang sama kedudukannya di muka hukum, itu hanya ilusi para sarjana hukum. Kan begitu ya? Kepastian hukum itu ternyata Mas Fernando, ternyata juga ilusi. Jadi kalau kalangan fisikawan ada namanya Werner Heisenberg. Dia menemukan asas ketakpastian. Justru fisikawan atau fisika yang mengklaim sebelumnya sebagai ilmu yang paling pasti itu sudah meragukan kepastian dalam ilmu fisika. Ada prinsip ketakpastian. Justru karena itu Werner Heisenberg dapat hadiah Nobel. Sementara orang-orang hukum di Fakultas Hukum masih memuja, masih mengimani kepastian hukum ya. Iya kan? Nah, saya ingin kalau pemikiran critical legal studies ini kita lebih konkretkan. Kalau ini kan masih dari tadi kita lebih bicara teori lalu mendialogkan dengan realitas, kan begitu ya. Kita sekarang coba melihat rumah kita, kan begitu ya. Ini kalau di kampus itu kan ada ribuan skripsi, bahkan jutaan skripsi, dan tesis, disertasi disimpan namun menjadi dokumen mati ya. Kita kan memproduksi tesis, kawan kan membuat tesis kan nanti. Nulis di jurnal juga ya. Kira-kira siapa yang baca jurnal itu ya? Kalau saya didorong-dorong, dimotivasi untuk nulis Scopus. Kalau ingin jadi guru besar, padahal siapa yang membaca Scopus itu? Nah, critical legal studies, saya ingin coba membuka horizon kita lebih pada persoalan yang konkret. Kalau tadi lebih saya mengajak kawan-kawan berpikir abstrak, walaupun juga mendialogkan dengan realitas konkret, saya ingin melihat atau bagaimana kalau ini terkait dengan riset atau dengan penelitian. Jadi critical legal studies sebagai paradigma, lalu apa hubungannya? Atau bagaimana kalau dikonkretisasi dalam metode penelitian? Nah, jadi selama ini kalau kita penelitian, kita ini kan peneliti sebagai subjek. Misalnya penelitian sosiolegal ya, sociolegal studies. Kan tidak hanya membaca peraturan perundang-undangan, kan begitu ya. Tapi kawan-kawan juga turun ke lapangan, melakukan wawancara dengan masyarakat, misalnya. Karena ingin tahu
Misalnya apakah hukum itu bekerja efektif? Lalu bagaimana implikasi sosio-yuridis kalau hukum itu diberlakukan? Kan begitu ya? Nah, kadang disadari atau tidak, si peneliti memposisikan sebagai subjek. Dan yang diteliti, misalnya masyarakat, diposisikan sebagai objek yang diteliti. Kan begitu? Itu bisa dilihat ketika kita menyusun proposal. Siapa yang membuat rumusan masalah? Kita ya, peneliti. Pernah kita melibatkan masyarakat untuk membuat rumusan masalah secara bersama-sama? Bisa? Iya, Suster. Gimana, Suster? Kalau bertolak dari pengalaman kemarin untuk 2 kali membuat proposal, satu proposal tesis, lalu yang kedua proposal penelitian untuk rumusan masalah, itu sebenarnya saya melanjutkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Iya, jadi pertama itu berkaitan dengan saya mengangkat suara orang kecil, para penderita kusta di Indonesia yang menurut aturan pemerintah Indonesia itu dalam bidang kesehatan orang kusta itu harus 0% di tahun 2030. Sedangkan kenyataan di lapangan orang kusta di Indonesia saat ini itu ada di di urutan ketiga di dunia. Jadi penduduk Indonesia yang terinfeksi penyakit kusta itu masih banyak. Dan kesulitan yang mereka alami adalah rumah sakit kusta yang sejauh ini dalam perjalanan Indonesia merdeka itu yang terkenal itu hanya rumah sakit Sitanala Tangerang, terus rumah sakit kusta di Surabaya, di Sumbawa, di Makassar, tapi itu rumah sakit itu sekarang sudah beralih fungsi menjadi rumah sakit umum. Sehingga para penderita kusta ini kesulitan mendapat bantuan kesehatan yang sebelumnya mereka peroleh, dan beberapa rumah sakit kusta swasta yang didirikan oleh biara, salah satu biara saya juga, itu kita menemukan kesulitan di mana dalam proses akreditasi rumah sakit dan perizinan, sehingga mau tidak mau harus berubah menjadi rumah sakit umum. Dan memang kesulitannya adalah orang-orang kusta ini tidak mau lagi datang ke rumah sakit itu karena akan bertemu langsung dengan orang-orang sakit tapi yang non kusta. Sehingga sebelum saya sebenarnya tergerak untuk meneliti itu karena ada bersama mereka dan mendengar keluhan mereka. Mereka merasa bahwa kami bukan masyarakat Indonesia, Suster. Kami akan diperhitungkan oleh aparat pemerintahan kalau menjelang pemilu, lalu akan datang untuk mendata kami, menanyakan berapa banyak kami yang hadir di sini, dan tentunya ada bantuan-bantuan yang diberikan. Tapi setelah itu mungkin mereka lupa kalau kami ada di sini. Iya, sehingga tempat tinggal kami yang sebelumnya mungkin menurut kami nyaman, sekarang sudah sedikit tidak agak nyaman lagi. Tapi ya, kami tahu suster-suster juga tidak bisa bicara karena suster-suster tidak punya kuasa seperti itu. Suaranya juga mungkin tidak akan didengarkan seperti itu. Sekalipun mustahil ya Pak, penelitian itu akan membantu mereka, tetapi setidaknya saya mengetahui seberapa jauhnya undang-undang itu berlaku untuk orang kecil begitu, dan ya sedikit menguatkan mereka bahwa sekalipun kalian banyak hal dianggap tidak ada, tetapi ada orang yang masih menganggap kalian itu ada, seperti itu. Memang ada dalam ketiadaan tuh menyakitkan, Pak. Yang keras dong, kalau tangan yang ragu gitu lah. Iya. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Suster. Jadi peneliti itu sebagai subjek. Masyarakat
itu juga sebagai subjek. Jadi ada transformasi kesadaran. Tetapi kalau peneliti sebagai subjek dan masyarakat yang diteliti hanya diposisikan sebagai objek, penelitinya tinggal landas, yang diteliti masyarakatnya masih tertinggal di landasan. Jadi yang Suster tadi ceritakan, ketika mulai merumuskan masalah itu dilakukan secara bersama-sama. Misalnya buruh outsourcing, misalnya kita meneliti soal ketenaga kerjaan misalnya. Buruh outsourcing itu sama-sama bersama kita meneliti masalah tentang hukum perburuhan yang masih melihat buruh outsourcing sebagai objek dari perjanjian perusahaan pemakai, user, dengan perusahaan pengerah tenaga kerja. Yang melakukan kontrak kan dua perusahaan pemakai dan perusahaan pengerah. Lalu apa yang menjadi objek perjanjian atau objek kontrak itu? Ya buruh outsourcing. Kalau begitu, ini kan dehumanisasi. Jadi mereka yang tadinya mereka menganggap ini wajar, lama-lama mereka mempertanyakan, ternyata saya ini objek. Objek dalam perjanjian, objek dalam kontrak. Kan begitu ya? Berarti kalau saya objek, tidak ada bedanya dengan barang. Itulah kenapa buruh outsourcing tidak punya posisi tawar kalau kemudian kontraknya tidak diperpanjang. Bukan di PHK, tetapi kontraknya tidak diperpanjang. Bukan di PHK karena dia hanya objek. Jadi, yang sebelumnya mereka menganggap itu sebagai suatu kewajaran, bagaimana mungkin manusia menjadi objek dalam perjanjian itu? Mereka mulai mempertanyakan. Sehingga muncul kesadaran kritis. Kalau penelitian seperti itu penelitian yang sifatnya emansipatoris. Jadi masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pasif, tetapi menjadi subjek aktif atas dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya, sehingga tidak ada batasan jarak peneliti dan subjek. Jadi karena masyarakat juga sebagai subjek. Nah, ini cara berpikir critical legal studies. Itulah kenapa critical legal studies itu banyak lebih digandrungi oleh kalangan-kalangan NGO dibandingkan kampus. Sehingga mereka mengembangkan namanya participatory action research misalnya. Kalau kita ini kan mulai dari dulu dikotomi, kalau nggak normatif empiris, kalau nggak empiris normatif, seolah-olah tidak ada metode penelitian hukum di luar dua imperium, normatif empiris, kan begitu ya? Jadi critical legal studies itu menginspirasi kita untuk keluar dari paradigma yang mainstream. Jadi gitu. Tidak hanya mendorong kita hanya untuk memahami keadaan, tapi bagaimana mengubah keadaan. Silakan. Satu pertanyaan atau pendapat lalu kita akhiri. Sudah. Silakan. Ada? Silakan. Ada yang mau masih gelisah? Nggak ada ini. Saya menulis di buku Filsafat Hukum di paragraf akhir dari Critical Legal Studies. Dosen hukum konvensional biasanya mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya keteraturan peraturan. Peraturan hukum diandekan bebas kepentingan.
Kalau ada dosen yang mengajarkan ketidakteraturan dan mencurigai hukum syarat dengan kepentingan ekonomi dan politik, dikira tidak percaya hukum dan dianggap murtad, atau sama dengan pendeta yang tidak lagi mempercayai kitab sucinya. Jadi seperti pendeta atau kiai yang tidak mempercayai kitab sucinya. Padahal si kiai atau si pendeta itu tetap beriman kepada kitab sucinya, tetapi tidak percaya dengan tafsir kiai-kiai atau pendeta-pendeta lama atas kitab suci itu. Kira-kira begitu juga dosen yang mengajarkan critical legal studies. Anomali-anomali hukum yang dibongkar oleh critical legal studies seharusnya menginspirasi para akademis dan praktisi, termasuk lawyer, untuk keluar dari paradigma hukum dominan. Critical legal studies juga mengkritik pendidikan hukum yang hanya menyiapkan mahasiswa sebagai sekrup bagian ekonomi kapitalisme. Menjadi lawyer di korporasi yang hanya melayani klien yang mau membayarnya, tanpa kritis mempertanyakan tentang keadilan dan ketidakadilan. Jadi itu. Ya kalau gitu beri tepuk tangan paragraf terakhir. Oke teman-teman, makasih.